Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Putri Kuswardani, mahasiswa Bioteknologi Reproduksi Pendidikan Biologi angkatan 2017. Di sini saya ingin mendiskusikan mengenai jurnal ilmiah yang berkaitan dengan regulasi hormon reproduksi. Adapun jurnal ilmiah yang saya ambil untuk saya diskusikan yaitu jurnal yang berjudul Aberrant Expression and Hormonal Regulation of Galectin-3 in Endometriosis Women with Infertility. Yang pertama yaitu Introduction. Endometriosis merupakan gangguan ginekologis jinak dengan karakteristik biologis ganas dan didefinisikan oleh kehadiran kelenjar endometrium dan stroma di luar rongga rahim. Jadi, endometriosis di sini merupakan kondisi ketika jaringan membentuk lapisan dalam dinding rahim tumbuh di luar rahim. Jaringan yang disebut endometrium ini dapat tumbuh di indung telur, usus, tuba falopi, vagina, maupun rektum. Akan tetapi, meskipun tumbuh di luar rahim, jaringan endometrium ini masih melakukan siklus normal seperti halnya ketika tumbuh di dalam rahim. Endometriosis merupakan suatu kondisi yang mempengaruhi 10% wanita usia reproduksi, yang mana secara statistik 30-50% perempuan dengan endometriosis tidak subur dan 25-50% wanita yang mengalami infertil menderita endometriosis. Penelitian sebelumnya telah melaporkan bahwa GAL3 secara khusus diekspresikan dalam sel endometrium dalam fase sekretori, dalam jaringan plasenta selama awal kehamilan, dan dalam desi2 yang mengelilingi lokasi implantasi. Nah, desi2 di sini merupakan membran mukosa yang melapisi endometrium. Karena temuan ini, si peneliti berspekulasi bahwa ekspresi GAL3 mungkin menyimpang pada pasien endometriosis dengan infertilitas. Galectin itu sendiri merupakan sebuah protein, yang mana galectin-3 dikenal sebagai komponen kompleks nukleus dan sitoplasma, yang berada dan bolak-balik antara nukleus dan sitoplasma. Estrogen dan progesteron termasuk dalam faktor transkripsi hormon superfamily nukleus yang memainkan peran penting dalam pembentukan endometrium reseptif atau endometrium yang siap diimplantasi. Selain itu, telah dibuktikan bahwa infertilitas terkait endometriosis dikaitkan dengan hormon seks abnormal. Oleh karena itu, pada jurnal ini akan sangat menarik untuk mengeksplorasi apakah ekspresi GAL3 diatur oleh hormon seks pada infertilitas pasien endometriosis atau tidak. Nah, ini merupakan gambaran seperti yang telah saya jelaskan bahwasannya galectin merupakan suatu komponen yang berada di antara sitoplasma dan nukleus. Selanjutnya yang kedua yaitu material dan metode. Jadi, dalam penelitian ini terdapat 7 metode. Adapun metode yang pertama yaitu koleksi jaringan. Jadi, sebagai sampel dikumpulkan jaringan endometrium dari 34 wanita berusia 28 sampai 35 tahun, yang mana wanita tersebut telah berkonsultasi dan dinyatakan infertil serta ditemukan memiliki endometriosis yang dikonfirmasi secara pembedahan dan histologis. Sebagai kontrol, peneliti juga mengumpulkan spesimen biopsi endometrium dari 34 wanita sehat yang berusia 30 sampai 35 tahun, di mana wanita dalam kelompok kontrol ini
telah menjalani sterilisasi tuba dan dikonfirmasi bebas dari endometriosis. Sampel dari jaringan ini pada masing-masing kelompok ada yang digunakan untuk kultur sel, dibekukan, serta disimpan pada suhu di bawah minus 80 derajat Celcius untuk nantinya di real-time PCR dan dianalisis menggunakan Western blot serta difiksasi dalam blok parafin. Untuk metode selanjutnya yaitu kultur sel. Di sini, jaringan endometrium dibawa dari lokasi pengumpulan menuju laboratorium dalam larutan garam seimbang Hengst. Nah, gambar pada PPT tersebut merupakan contoh garam seimbang Hengst. Kemudian, setelah itu dilakukan kultur sel yang mana selnya membutuhkan waktu 24-48 jam untuk mereplikasi. Metode yang ketiga yaitu real-time analysis PCR. Nah, dalam real-time analysis PCR di sini digunakan GAPDH atau glyceraldehyde trifosfat dehidrogenase yang berfungsi sebagai kontrol untuk menormalkan perbedaan jumlah RNA total dalam setiap sampel. Selanjutnya, untuk metode yang keempat yaitu imunohistokimia. Imunohistokimia itu sendiri merupakan metode pewarnaan sel dan jaringan dalam penelitian yang digunakan dengan dasar ikatan reaksi antigen dan antibodi. Nah, reaksi antigen antibodi ini merupakan reaksi yang sangat spesifik, sehingga sangat mendukung diagnosis berbagai macam penyakit. Salah satunya seperti dalam bahasan jurnal ini yaitu endometriosis. Metode kelima yaitu Western blotting. Jadi, Western blotting di sini menggunakan antibodi untuk mengidentifikasi protein dari sampel. Pertama, sampel protein diekstraksi, kemudian protein dipisahkan satu sama lain berdasarkan ukurannya menggunakan SDS-PIC. Selanjutnya, protein ditransfer dari gel ke membran dengan aplikasi arus listrik, yang mana akhirnya membran blotting yang mengandung antigen dapat dideteksi dan dianalisis menurut pengikatan spesifik antara antigen antibodi oleh antibodi primer. Metode selanjutnya yaitu hormonal stimulation protocol. Nah, yang mana untuk tes stimulasi hormon di sini 5 kali 10 pangkat 5 sel pada media disalut dan ditanam selama 24 jam pada media normal yang mengandung 10% FBS tanpa antibiotik. Dan metode yang terakhir yaitu analisis statistik. Nah, pada analisis statistik di sini digunakan one-way ANOVA analysis. Adapun hasil dari penelitian ini antara lain yang pertama yaitu galectin-3 expression in endometria of endometriosis and control groups. Jadi, untuk mengetahui apakah ekspresi GAL3 normal atau tidak pada kelompok endometriosis, dilakukan analisis imunohistokimia yang bertujuan untuk menampilkan pola ekspresi protein galectin-3. Nah, berdasarkan gambar dapat diketahui bahwa gambar A merupakan gambar dari negatif kontrol. Gambar B merupakan gambar fase sekretori endometrium dari sampel kontrol sehat. Dan gambar C merupakan gambar fase sekretori endometrium dari sampel endometriosis. Nah, dari ketiga gambar tersebut kita dapat mengetahui
perbedaannya. Pada gambar A, ekspresi mRNA galaktin 3 pada semua sampel endometrium dideteksi dengan analisis real-time PCR. Nah, galaktin 3 menunjukkan tingkat ekspresi yang jauh lebih tinggi pada fase sekretori daripada proliferasi, terlepas dari semua kelompok. Nah, kita dapat lihat ya, tingkat ekspresi dari galaktin 3 berdasarkan statistik lebih tinggi pada fase sekretori yang ditandai dengan warna hitam daripada fase proliferasi yang ditandai dengan warna abu-abu. Nah, kita dapat lihat juga pada kelompok kontrol dan endometriosis. Tentunya level mRNA lebih banyak pada kelompok kontrol daripada endometriosis. Pada tingkat protein yang ditunjukkan pada gambar B, dilakukan analisis dengan menggunakan Western blot. Nah, di sana ada dua bagian. Terdapat bagian galaktin 3 dan GADPH, yang mana GADPH itu sendiri sudah dijelaskan di awal bahwa digunakan untuk menormalkan perbedaan jumlah RNA total dalam setiap sampelnya. Kita dapat lihat di sana terdapat beberapa kode CS, CP, ES, dan EP. CS itu merupakan kontrol sampel pada fase sekretori. CP merupakan kontrol sampel pada fase proliferasi. ES merupakan endometriosis sampel pada fase sekretori dan EP merupakan endometriosis sampel pada fase proliferasi. Nah, berdasarkan gambar tersebut, kita dapat mengetahui bahwasannya pada sampel kontrol fase sekretori memiliki tingkat protein yang lebih tinggi yang ditandai dengan lebih besarnya penanda oval. Sedangkan pada sampel endometriosis kita dapat mengetahui bahwa penanda oval di sana berukuran lebih kecil, yang juga menandakan bahwa tingkat proteinnya juga rendah atau sedikit. Jadi, berdasarkan kedua gambar tersebut, kita dapat mengetahui bahwa ekspresi baik mRNA maupun protein galaktin 3 dari sampel kontrol lebih tinggi jumlahnya daripada sampel yang mengalami endometriosis. Selanjutnya yaitu ekspresi galaktin 3 dalam sel epitel dan sel stroma endometria. Nah, kita dapat mengetahui bahwasanya tidak ada perubahan secara signifikan dalam ekspresi galaktin 3 pada ESC baik di kelompok kontrol maupun endometriosis. Namun, ada kecenderungan regulasi galaktin 3 turun atau lebih sedikit pada kelompok endometriosis. Nah, yang berbeda di sana atau yang berbeda secara signifikan justru pada EEC atau epitel sel endometriumnya. Nah, kita dapat lihat ya bahwa bagian yang diberi warna hitam antara kelompok kontrol dan kelompok atau sampel endometriosis tidak berbeda secara signifikan, tetapi jumlahnya lebih sedikit atau lebih menurun pada sampel endometriosis, dan yang berbeda secara signifikan justru pada EEC-nya atau ekspresi galaktin 3 dalam sel epitel.
Yang terakhir yaitu hormon stimulate galectin-3 expression in endometrial epithelial cell. Nah, di sini kita mulai dari gambar yang sebelah kiri. Hasil menunjukkan bahwa galectin-3 diatur oleh E2 dan P4, yang mana E2 itu merupakan estrogen dan P4 itu merupakan progesteron. Pada semua konsentrasi mencapai tingkat puncak 10⁻8 untuk estrogen dan 10⁻7 untuk progesteron, sehingga konsentrasi 10⁻8 dan 10⁻7 digunakan dalam percobaan berikutnya. Nah, kita bisa lihat pada gambar yang sebelah kiri untuk estrogennya mencapai titik puncak pada 10⁻8 dan untuk progesteronnya mencapai puncak pada 10⁻7. Yang kemudian titik puncak tersebut digunakan dalam percobaan berikutnya. Kemudian hasil dari percobaan lanjutan dari titik tertinggi antara estrogen dan progesteron digambarkan pada gambar sebelah kanan. Nah, di sana ada gambar A dan gambar B. Gambar A merupakan gambar untuk sampel kontrol yang sehat atau bebas dari endometriosis, sedangkan gambar B merupakan gambar untuk sampel endometriosis. Kita dapat lihat perbedaannya. Pada gambar A, hasil induksi galectin-3 lebih sensitif terhadap progesteron daripada estrogen. Nah, kita dapat lihat, jadi di sana yang paling tinggi yaitu hormon progesteron. Sedangkan pada sampel endometriosis, induksi galectin-3 meningkat sedikit setelah pemberian hormon estrogen sebelum 24 jam. Nah, jadi pada sampel endometriosis di sini diberi treatment. Jadi sebelum 24 jam itu dilakukan pemberian hormon estrogen. Nah, sehingga pada 24 jam pertama itu meningkat baik hormon estrogen, progesteron maupun campuran gabungan antara estrogen dan progesteron. Akan tetapi seiring bertambahnya waktu, ketiga hormon tersebut semakin menurun dan konsentrasi progesteron pada kelompok endometriosis rendah. Jadi, berdasarkan hasil tersebut, dibandingkan dengan kelompok kontrol, ekspresi galectin-3 lebih rendah pada kelompok endometriosis di semua titik waktu. Kita lanjutkan pada topik bahasan terakhir, yaitu diskusi hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, kita dapat mengetahui yang pertama, endometriosis menunjukkan dampak serius bagi kesuburan wanita, tetapi patogenesis infertilitas terkait endometriosis belum diketahui. Dengan demikian, sangat penting untuk mengidentifikasi mekanisme molekuler terkait endometriosis untuk mengembangkan terapi yang efektif pada pasien endometriosis dengan infertilitas. Yang kedua, terjadi pengurangan ekspresi galectin-3 dalam endometrium sampel endometriosis yang dapat menyebabkan kerusakan pada endometrium reseptif. Hal ini yang memungkinkan salah satu faktor penyebab infertilitas. Yang ketiga, galectin-3 diatur oleh hormon seksual, yang mana regulasi progesteron yang rusak atau menurun pada wanita endometriosis dengan infertilitas akan menyebabkan penurunan ekspresi galectin-3. Nah, rendahnya regulasi progesteron pada wanita endometriosis di sini yang juga memungkinkan penyebab dari infertilitas karena nantinya akan menyebabkan kegagalan dalam implantasi sehingga pada wanita endometriosis sulit
mengandung atau hamil. Yang terakhir, pada penelitian ini ditemukan penurunan ekspresi galaktin 3 dalam endometrium sampel endometriosis, yang mana galaktin 3 diatur terutama oleh hormon pada EEC atau sel epitel endometrium. Penurunan galaktin 3 oleh hormon pada EEC dari pasien endometriosis dapat menyebabkan resistensi progesteron pada infertilitas terkait endometriosis. Sekian diskusi jurnal yang bisa saya sampaikan. Apabila dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa kita lanjutkan pada forum diskusi tatap muka. Saya cukupkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.